Masih bersama saya Rahayu Giapar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Polisi menetapkan 6 tersangka perusakan kantor Polda NTB. 2 orang diantaranya masih berstatus pelajar sekolah menengah. Kerap memangsa unggas dan kucing peliharaan warga. Seekor ular piton sepanjang 5 meter dievakuasi petugas dari permukiman warga di Lombok Barat. Jelang MotoGP, Polda Nusa Tenggara Barat memperketat pengamanan dan cek fasilitas hotel di kawasan Mandalika. Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah 5 bersama Bapenda Kabupaten menyegel 14 hotel di wilayah Kabupaten Lombok Utara karena menunggak pajak. Penyegelan dilakukan dengan memasang stiker dan papan peringatan di pintu masuk dan gerbang pintu hotel. KPK mencatat total tunggakan pajak yang belum dibayarkan mencapai 5,4 miliar rupiah. Seorang pendaki wanita asal Belgia bernama De Vust Anke berusia 28 tahun dilaporkan terpeleset di jalur pendakian Gunung Rinjani pada Minggu sore. Korban terpeleset dan jatuh saat turun dari puncak Rinjani dan hendak menuju Danau Segara Anak. Akibatnya, korban terluka di bagian paha dan mengalami trauma, sehingga harus dievakuasi turun ke pos TNGR dengan cara ditandu oleh petugas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kantor Wilayah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan peringatan dini terjadinya hujan lebat disertai angin kencang memasuki bulan September. Petugas mencatat intensitas curah hujan diprediksi mencapai 20 hingga 150 mm per jam, dengan curah hujan yang merata hampir di seluruh wilayah kabupaten kota, kecuali Kabupaten Bima dan Dompu. Hal ini disebabkan oleh dinamika atmosfer yang membuat pemanasan permukaan bumi tidak merata sehingga mempengaruhi proses pembentukan awan hujan di sebagian besar wilayah. Sejumlah petani mengeluhkan kenaikan harga jual pupuk bersubsidi di para distributor di Kabupaten Lombok Tengah sejak awal September lalu. Petani mencatat harga pupuk subsidi saat ini naik menjadi Rp275.000 hingga Rp300.000 per kuintal. Harga itu jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan yakni Rp225.000 untuk pupuk jenis urea dan Rp230.000 per kuintal untuk jenis NPK. Selain mahal, petani juga menyoroti sulitnya alur distribusi yang membuat stok pupuk di daerah sering kosong dan terlambat. Seorang pemuda residivis bernama Hairudin asal Dompu diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Sadubaya karena diduga membobol sebuah toko pakaian di Kecamatan Cakranegara. Tersangka dibekuk di tempat persembunyiannya di sebuah lokasi pemakaman setelah videonya viral di media sosial. Ironisnya, uang jutaan rupiah hasil curian ternyata dihabiskan untuk membeli narkotika dan berfoya-foya.
Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat memperketat pengamanan seluruh lingkar kawasan Mandalika menjelang perhelatan MotoGP 2025. CCTV Salah satunya dengan melakukan risk assessment atau pengecekan fasilitas pendukung meliputi standarisasi dan kelayakan hotel yang akan ditempati para pembalap dan kru. Direktorat Pengamanan Objek Vital mendata sekitar 5 hotel di kawasan Mandalika yang akan dijadikan lokasi menginap oleh para pembalap yang telah dipesan langsung oleh manajemen masing-masing. Selain memastikan kelayakan fasilitas hotel, pengecekan juga untuk memastikan standar keamanan dan keselamatan para pembalap selama menginap. kegiatan asesmen ini untuk memenuhi standar dan kriteria perhotelan layak untuk ditempati oleh kru dan rider nantinya, sehingga kegiatan asesmen ini sebagai langkah strategis yang dilakukan oleh Ditpam Opit untuk mengecek kembali terkait dengan standar dan kriteria sistem manajemen. Karenanya unsur keamanan menjadi salah satu faktor utama yang harus menjadi prioritas untuk menjaga citra Provinsi NTB di mata dunia. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahu Japar, mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.